Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kalian akan belajar tentang sistem tanam paksa pemerintah kolonial Belanda. Nah, sistem tanam paksa itu juga disebut dengan sistem kultivasi. Apa arti dari sistem tanam paksa? Nah, sistem tanam paksa adalah sistem yang diperkenalkan oleh pemerintah kolonial Belanda pada masa kepemimpinan Johannes van den Bosch. Beliau adalah seorang gubernur jenderal. Nah, sistem tanam paksa mewajibkan setiap desa menyisihkan sebagian tanahnya, yaitu sebesar 20% atau 1/5-nya untuk ditanami tanaman komoditi ekspor. Komoditi ekspor maksudnya adalah jenis-jenis tanaman yang mudah untuk diperdagangkan ke luar negeri. Tanaman yang diekspor itu dijual dengan harga yang sudah ditetapkan oleh pemerintah kolonial, dan bagi warga yang tidak memiliki tanah harus bekerja selama 75 hari dalam setahun pada kebun milik pemerintah. Untuk sistem tanam paksa itu sendiri di Indonesia mulai diperkenalkan di Jawa, yaitu pada tahun 1830, dan dikembangkan di Sumatera mulai tahun 1847. Jadi lebih dulu yang di Jawa. Contoh yang menjadi komoditi ekspor dalam sistem tanam paksa ini adalah kopi. Kopi merupakan tanaman utama di Sumatera Barat dan juga di Minahasa. Minahasa itu letaknya di Sulawesi Utara. Kemudian ada juga lada. Lada merupakan tanaman utama di Lampung dan juga di Palembang. Palembang itu adanya di Sumatera Selatan. Di Minahasa, kebijakan tanam paksa itu juga berlaku untuk tanaman kelapa. Pelaksanaan tanam paksa ini ternyata terjadi banyak penyimpangan atau pelanggaran. Di antaranya penyimpangannya yaitu jatah tanah untuk tanaman ekspor melebihi 1/5 tanah garapan, apalagi jika tanahnya subur. Padahal seharusnya dalam perjanjiannya itu kan tadi 1/5-nya atau 20%-nya, tetapi terjadi penyimpangan lebih dari 1/5-nya. Kemudian yang kedua, rakyat lebih banyak mencurahkan perhatian, tenaga, dan waktunya untuk tanaman ekspor, sehingga banyak yang tidak sempat mengerjakan sawah dan ladangnya sendiri. Jadi mereka terlalu banyak menghabiskan waktu untuk mengurus tanaman yang diekspor. Kemudian rakyat yang tidak memiliki tanah harus bekerja melebihi 1/5 tahun. Tadi disebutkan bahwa rakyat yang tidak memiliki tanah bekerja selama 75 hari. Nah, ternyata penyimpangan di sini itu rakyat harus bekerja lebih dari 1/5 tahun. 1/5 tahun itu kira-kira 2,5 bulan. Padahal itu lebih dari 75 hari. Penyimpangan selanjutnya yaitu waktu pelaksanaan tanam paksa ternyata melebihi waktu tanam padi atau 3 bulan. Sebab tanaman-tanaman perkebunan memerlukan perawatan terus-menerus. Nah, tadi yang ditanam itu kan ada lada, ada kopi, kelapa. Nah, itu ternyata pelaksanaannya itu lebih dari 3 bulan. Kemudian penyimpangan selanjutnya adalah setiap kelebihan hasil panen dari jumlah pajak yang harus dibayarkan kembali kepada rakyat ternyata tidak dikembalikan kepada rakyat. Berarti hal ini sangat merugikan rakyat. Dan penyimpangan yang terakhir adalah kegagalan panen tanaman wajib menjadi tanggung jawab rakyat atau petani. Dengan adanya penyimpangan-penyimpangan tersebut, maka menimbulkan akibat-akibat bagi rakyat, yaitu yang pertama, banyaknya tanah yang terbengkalai sehingga panen gagal. Kemudian rakyat semakin menderita. Selanjutnya akibatnya yaitu wabah penyakit merajalela. Dan yang terakhir adalah terjadi kelaparan.
yaitu melanda wilayah Cirebon. Cirebon itu di Jawa Barat, dan memaksa rakyat mengungsi ke daerah lain untuk menyelamatkan diri. Selain di Cirebon, kelaparan hebat itu juga terjadi di Grobogan. Grobogan itu di Jawa Tengah, yang mengakibatkan banyak kematian sehingga jumlah penduduk menurun tajam. Adanya tanam paksa mengakibatkan aksi penentangan. Kemudian banyak sekali terjadi kecaman dari berbagai pihak, sehingga pemerintah Belanda akhirnya menghapus tanam paksa secara bertahap. Nah, salah satu tokoh Belanda yang menentang sistem tanam paksa adalah Douwes Dekker, atau nama samarannya adalah Multatuli. Douwes Dekker itu mengarang buku yang berjudul Machiavelli. Douwes Dekker mengajukan tuntutan kepada pemerintah kolonial Belanda untuk lebih memperhatikan kehidupan bangsa Indonesia, karena kejayaan negeri Belanda itu merupakan hasil tetesan keringat rakyat Indonesia. Douwes Dekker juga mengusulkan langkah-langkah untuk membalas budi baik bangsa Indonesia, yaitu melalui pendidikan, membangun saluran pengairan, dan juga memindahkan penduduk dari daerah yang padat ke daerah yang jarang penduduknya. Jadi ada 3, edukasi, irigasi, dan transmigrasi. Sekian materi pada hari ini. Sampai jumpa pada materi selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.